Ciri-ciri hewan vivipar. Apa kalian tahu apa itu vivipar? Vivipar yaitu perkembangbiakan dengan cara melahirkan anaknya. Ciri-ciri hewan vivipar ada 5. 1. Mempunyai kelenjar susu. 2. Menyusui anaknya. 3. Mempunyai daun telinga. 4. Tubuhnya ditutupi rambut. Dan yang kelima, anak dikeluarkan dari tubuh induknya. Coba perhatikan gambar sapi berikut. Dia punya kelenjar susu, menyusui anaknya, punya daun telinga, tubuhnya juga ada rambutnya, dan anaknya dikeluarkan dari tubuh induknya. Contoh yang kedua, ada kucing, dia menyusui, punya daun telinga, berarti dia termasuk hewan vivipar atau melahirkan. Contoh hewan vivipar bisa dilihat video berikut ini ya. Yang pertama yaitu badak. Ya, badak merupakan hewan yang melahirkan. Ye, dia berhasil mengeluarkan anaknya. Setelah keluar, anak badak bisa langsung berdiri dan menyusu pada induknya. Karena menyusui merupakan salah satu ciri dari hewan vivipar atau hewan yang melahirkan. Hewan yang melahirkan berikutnya yaitu gajah. Ya, gajah mempunyai ciri vivipar yaitu mempunyai daun telinga. Selanjutnya ada rusa. Rusa melahirkan anaknya dengan cara berdiri dan di waktu siang hari agar terhindar dari pemangsanya yaitu harimau ataupun singa. Coba kalian perhatikan, induk rusa sedang berusaha melahirkan anaknya. Wah, anaknya sudah keluar. Kecil sekali ya anak yang baru dilahirkan. Anak rusa berukuran kecil ketika dilahirkan, namun dia akan mengalami pertumbuhan, yaitu pertambahan ukuran, tinggi badan, dan berat badan. Hewan vivipar lainnya yaitu hewan yang berleher panjang ini. Apa kalian tahu namanya? Ya benar, jerapah. Jerapah berkembang biak dengan cara melahirkan juga. Dia melahirkan dengan posisi berdiri. Coba kalian amati. Induk sedang berusaha untuk melahirkan anaknya. Setelah anaknya berhasil keluar, biasanya si induk akan membersihkan anaknya dari sisa-sisa darah ketika dia keluar. Hewan yang melahirkan lainnya yaitu landak mini. Hewan lucu ini juga melahirkan anaknya. Wah, ternyata ketika masih bayi, hewan landak masih belum mempunyai duri yang tajam ya. Coba perhatikan. Durinya nanti akan muncul dan akan menajam ketika masa pertumbuhan. Ketika dia makan, ketika dia minum, dia disusui oleh induknya, maka dia akan tumbuh menjadi lebih besar. Hewan yang melahirkan selanjutnya yaitu lumba-lumba. Lumba-lumba juga melahirkan. Ingat ya, lumba-lumba itu bukan ikan. Dia termasuk hewan mamalia atau hewan yang melahirkan anaknya. Coba perhatikan, induk sedang melahirkan anaknya.
Kemudian anaknya langsung bisa berenang. Nah, karena lumba-lumba bernafas menggunakan paru-paru, ketika baru lahir, induknya mengajak dia untuk muncul ke permukaan agar dia bisa bernafas. Selanjutnya ada monyet. Monyet juga melahirkan ya. Dia menyusui anaknya, kemudian punya daun telinga. Badannya juga ditutupi oleh rambut. Jadi dia termasuk hewan yang vivipar atau berkembang biak dengan cara melahirkan. Selain lumba-lumba, juga ada hewan laut yang melahirkan, yaitu, hayo apa kalian tahu hewan apa ini? Ya, benar, paus. Paus merupakan mamalia, dia juga bukan ikan ya, jadi jangan sebut ikan paus, itu salah, tapi namanya paus. Setelah melahirkan, induk mengajak anak paus untuk berenang ke permukaan air agar dia bisa bernafas. Nah, coba kalian lihat, ketika dia muncul, dia menyemburkan air untuk bernafas. Selanjutnya ada hewan yang belang-belang. Oke, benar, ada zebra. Induk zebra melahirkan anaknya juga. Coba perhatikan ya. Selanjutnya ada kanguru. Hewan yang berasal dari Australia ini melahirkan anaknya dalam bentuk atau dalam ukuran yang sangat kecil. Bayi kanguru yang masih sangat kecil ini kemudian masuk ke kantong kanguru dan menyusu sampai dia berukuran lebih besar. Contoh hewan melahirkan yang terakhir yaitu kuda Nil. Kuda Nil melahirkan di dalam air. Coba perhatikan ya, induk kuda Nil yang sedang hamil mengeluarkan anaknya atau melahirkan di dalam air. Jadi ketika lahir, anak kuda Nil langsung bisa berenang. Kemudian akan naik ke atas untuk dibersihkan oleh induknya dan menyusui. Nah, itu tadi ya, berbagai macam hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar.